Assalamualaikum, kami dari kelompok I5 ingin menjelaskan artikel yang berjudul Memahami, Mencegah, dan Memberantas Korupsi. Dari definisi komprehensif hingga aksi kecil generasi muda. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani 9 teman saya beserta saya jadi 10 total, dan saya akan memperkenalkan nama. Nama saya Trisna Rapi Petandika dan NIM saya 64241656. Beserta ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Lintang Zakia. Perkenalkan, nama saya Rizky Iqbal Hidayat. Perkenalkan, nama saya Nurul Nahya Salsabila. Perkenalkan, nama saya Alinur Indah Lestari. Kenalkan, nama saya Fiska Widya Putri dengan NIM 64241585. Kenalkan, nama saya Kaila Putri Aulia Rahman. Perkenalkan, nama saya Tasya Syifa. Perkenalkan, nama saya Putri Fitaskia Lestari dengan NIM 64241778. Perkenalkan, nama saya Iska Maela Rifah, NIM 64242150. Di sini saya akan membacakan apa itu korupsi. Korupsi merupakan permasalahan kompleks yang mengakar dan menjadi tantangan serius bagi kemajuan bangsa Indonesia. Praktik koruptif tidak hanya melanggar norma hukum, namun juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun fenomena ini terus terjadi dalam berbagai skala. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Iqbal. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai definisi penyebab, dampak, dan strategi pemberantasan korupsi menjadi krusial. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan mendalam mengenai korupsi, mulai dari definisi yang beragam hingga penekanan pada peran aktif masyarakat, terutama generasi muda, dalam melakukan perubahan melalui tindakan-tindakan kecil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naya. Nah, korupsi dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengidentifikasikan 7 jenis tindak pidana korupsi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saskia. Selain itu, berbagai organisasi internasional juga memberikan definisi komprehensif mengenai korupsi. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai keuntungan pribadi atau orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iska. Bank Dunia mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Bank Pembangunan Asia atau ADB menekankan tindakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Kantor PBB untuk narkoba dan kejahatan atau UNODC mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi. Dilanjutkan dengan Aisyah. Keragaman definisi ini menunjukkan kompleksitas fenomena korupsi yang melibatkan berbagai aspek penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran. Kepercayaan publik, praktik korupsi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Lanjutkan oleh Priska. Faktor internal meliputi aspek individu seperti keserakahan, daya hidup konsumtif, dan lemahnya moral. Faktor eksternal mencakup aspek sosial atau lingkungan yang permisif terhadap korupsi, politik atau instabilitas politik, dan politisasi birokrasi. Dilanjutkan dengan teman saya, Alin.
Faktor eksternal mencakup aspek hukum, kelemahan penegakan hukum, dan celah regulasi, ekonomi, kesengajaan ekonomi, dan monopoli, serta organisasi kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk merancang strategi pencegahan yang efektif. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fiska. Korupsi memiliki dampak destruktif yang meluas di berbagai sektor. Di bidang ekonomi, korupsi menghambat investasi, meningkatkan biaya transaksi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dalam sektor politik dan pemerintahan, korupsi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara, menciptakan ketidakstabilan politik, dan mengurangi efektivitas pelayanan publik. Korupsi adalah musuh utama yang menghambat kemajuan bangsa. Dilanjutkan oleh Kayla Putri. Pemahaman yang mendalam mengenai definisi, faktor penyebab, dan dampak negatif korupsi adalah langkah awal yang penting. Lebih dari itu, pemberantasan korupsi memerlukan tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat. Generasi muda memiliki peran strategis yang sebagai agen perubahan melalui aksi-aksi kecil yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membangun kesadaran dan budaya anti korupsi sejak dini, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan cita-cita menjadi negara yang adil, makmur, dan bermartabat. Memahami, mencegah, dan memberantas korupsi. Mohon maaf jika ada yang salah atau mohon maaf jika ada yang salah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.